Halo, nama aku Ersya Muharrama Putri Utami. Tapi Utaminya nggak ketulis waktu buat akte. Jadi aku baru tahu itu pas aku mau SMA. Dan ya, namanya Ersya Muharrama Putri aja, tanpa Utami. Tapi aslinya ada Utaminya kok. Aku biasa dipanggil Ersya, Eca, Eca. Tapi orang rumah aku punya panggilan lain dari nama aku itu, Puput atau Putri, karena mereka ngambil dari terakhirnya. Aku lahir pada tanggal 6 April pada tahun 2001 dari orang tuaku yang hebat-hebat. Mamaku yang super hebat. Mamaku namanya Apriliana. Ya, dia lahir di bulan April sama sepertiku. Aku tanggal 6, sedangkan mama tanggal 29. Dan kebetulannya lagi, ibunya mamaku atau nenekku itu juga lahir di bulan yang sama, bulan April, pada tanggal 21. Sedangkan papaku, yang biasa aku panggil Mas Erwin, itu lahir pada 28 Desember. Papa dan mamaku hanya selisih 1 tahun saja umurnya. Papa 81, sedangkan mama 82. Aku sangat bersyukur aku bisa memilih papa dan mamaku untuk menjadi kedua orang tuaku di dunia ini. Dan alhamdulillahnya kebahagiaanku bertambah dengan aku memiliki tiga orang saudara. Aku kebetulan anak pertama, dan yang kedua itu adikku yang bernama Ersya juga, Ersya Nadia Hairunisa, perempuan. Dan yang nomor 3 itu laki-laki, namanya Muhammad Revaldo Saputra atau dipanggil Aldo. Dan yang terakhir juga laki-laki, namanya Muhammad Kenzo Al-Ghazali. Lengkap sudah tidak kebahagiaan dilahirin sama orang tua yang luar biasa, terus dapat kesempatan jadi kakak pertama, memiliki sekaligus 3 orang adik yang ya bisa dibilang sangat luar biasa ya, karena aku benar-benar ikut membantu mama waktu ngurus adikku. Oke, singkat cerita, aku buat video ini pada hari Minggu tepat jam 12 malam tanggal 3 Desember tahun 2023 di usiaku yang sudah menginjak 22 tahun. Ya, aku berharap semoga di tahun depan Allah masih memberikan aku kesempatan dan umur agar aku bisa melewati dan menikmati umurku yang berikutnya, yaitu 23 tahun. Bercerita tentang umur, pada usiaku sekarang 22 tahun itu bukan sesuatu yang mudah lah untuk dilewati dan bisa bertahan sampai detik ini. Sudah banyak sekali lika-liku. Aku mengibaratkan hidupku ini sebagai suatu permainan yang ada di pasar malam. Banyak kebahagiaan, banyak suka dan dukanya juga. For your information ya teman-teman, aku tuh tipe kalau orang yang susah untuk bisa menyusun kata-kata yang terlalu panjang, karena aku tuh orangnya yang dari dulu tuh sebenarnya aku cerewet, tapi aku masih sedikit ragu untuk berbicara banyak seperti ini. Ya, dengan berjalannya usia dan berjalannya waktu, aku belajar untuk bisa berani dan mencoba hal-hal baru. Oke, kita kilas balik. Aku lahir pada hari Jumat 6 April tahun 2001 di Batu Raja, di rumah sakit Santo Antonio di Batu Raja, Sumatera Selatan. Terus waktu umurku belum tepat 40 hari,
Papa memilih untuk pergi meninggalkan aku dan mama. Ini adalah cerita dari mamaku. Aku tidak tahu karena aku hanya diceritakan saja. Menurut cerita dari mama, selepas mama mandiin aku di pagi hari itu, ada tukang pos datang ke rumah membawa satu amplop yang berisikan surat talak dari papaku. Ya, menurut cerita mamaku, pada saat itu mamaku sontak terkejut. Dia kebingungan apa yang terjadi sebenarnya, padahal semuanya baik-baik saja. Terus singkat cerita, mama memutuskan membawaku untuk pergi ke suatu kota, di mana kota itu jauh dari rumah. Itu di kota Pekanbaru selama kurang lebih 9 bulan. Mama ke Pekanbaru itu di tempatnya kakaknya mama, namanya, aku manggilnya Mama Tina. Itu kakak perempuan mamaku. Mamaku banyak menghabiskan waktu bersamaku untuk merawatku selama waktu 9 bulan itu selepas berpisah dengan papaku. Aku tidak tahu, mungkin banyak sekali hal yang terjadi di hidup mamaku selama 9 tahun itu, dan mungkin juga banyak sekali hal yang dapat merubah mamaku pada saat itu. Dan aku tidak tahu terlalu persis ceritanya bagaimana. Singkat cerita, pada usiaku 1,5 tahun, papaku kembali lagi ke mama. Pada saat itu, papa yang waktu itu merantau tiba-tiba pulang ke kampung di Batu Raja. Dia datang ke rumah. Dia bertemu keluarga mamaku, bertemu dengan mama, bertemu dengan aku. Dan menurut cerita mama, laki-laki yang ku kenal di rumah itu hanya 2, abahku dan ayahku. Abahku itu adalah bapaknya mamaku. Aku manggilnya abah karena dari Palembang nyebut kakek itu abah, dan ayah itu adalah kakak pertama dari mamaku. Hanya 2 orang lelaki itulah yang ku kenal, kecuali papaku. Karena sejak umurku belum genap 40 hari, papa sudah ninggalin aku sama mama. Jadi banyak waktu yang terbuang, yang harusnya aku bisa mengenal kedua orang tuaku lebih seksama, lebih dalam lagi, tapi aku hanya bisa mengenal mama dan keluarga mamaku saja. Kembali lagi, waktu papaku datang ke rumah, saat itu papa memanggilku dengan sebutan nak. Kemudian dia memanggilku, sini nak. Aku tidak ingat, tapi aku hanya diceritakan. Kata mama, aku tidak mengenal siapa lelaki itu. Bahkan ketika papa menyebut bahwa dirinya adalah papaku, aku memanggilnya dengan panggilan om. Oh, om. Masih jelas diingatanku waktu mama menceritakan bahwa aku memanggil papaku dengan sebutan om, bukan papa. Karena yang kuceritakan tadi, 2 laki-laki yang kukenal di dalam hidupku pada saat itu hanya abahku dan ayahku. Aku tidak tahu suasana pada saat itu bagaimana. Yang pasti aku sangat membayangkan pada saat itu semua menjadi haru.
Pada saat itu papaku menangis sambil memelukku dan berkata, "Ini papa, nak." Dan aku masih kekeh manggil dia kalau itu bukan papa, tapi om. Ya, beriring dengan jalannya waktu, ternyata papa dan mamaku kembali merujuk, yaitu menikah kembali di saat usiaku 1,5 tahun. Aku tidak tahu persis umurnya berapa. Ya, mungkin dari pembelajaran itu papa dan mama sama-sama belajar untuk menjadi kedua orang tua dan individu yang lebih baik lagi. Karena pada saat itu aku adalah anak pertama di dalam hidup mereka. Jadi mereka masih sama-sama harus belajar untuk menjadi kedua orang tua yang baik untukku. Ya, beriringnya waktu, banyak sekali mungkin hal-hal bahagia, hal-hal sedih, hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidupku. Dengan berjalannya waktu pun, ternyata mamaku diberikan kesempatan untuk mempunyai anak kedua, yaitu adik aku, Nadia, di saat umurku 5 tahun. Jadi jarakku dengan adikku hanya 5 tahun. Betapa senangnya aku, yang sedari dulu aku cuma bisa menghabiskan waktu bermainku dengan mama, dengan teman-teman sebayaku. Dan pada saat itu aku dikasih kesempatan untuk menjadi seorang kakak. Ya, bisa dibilang masih belia lah ya, masih kecil gitu kan, untuk menjadi seorang kakak. Tapi dari itu aku mencoba untuk lebih mengerti keadaan mama dan papaku, lebih mengalah, karena fokus dan perhatian mamaku sekarang setelah punya adik pada saat itu tidak hanya tertuju padaku saja, tapi kepada adik-adikku. Ditambah lagi pada 3 tahun berikutnya, mamaku dipercaya lagi untuk memiliki anak. Alhamdulillah dikasih laki-laki. Kupikir hidupku sudah cukup bahagia lah, memiliki keluarga yang menurutku cemara, tapi juga dibilang cemara banget enggak sih. Jadi kayak bisa dilabelin cemara kadang-kadang. Karena itu banyak sekali hal yang tidak terduga yang terjadi di hidupku. Kupikir aku hanya bertiga saudara saja dengan adik-adikku, karena aku pada saat itu mikir, mama kayaknya udah ngerasa cukup, papa juga udah dikaruniai 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Jadi pada saat itu aku ngerasa, oh ya udah, berarti adik aku cuma 2. Dan singkat cerita, pada saat aku SMP kelas 3, ternyata mama dipercayain lagi buat punya anak laki-laki. Pada saat itu, pada tahun 2015, wow, itu aku sudah mulai dewasa ya. Adik-adikku udah pada sekolah semua, dan aku masih dikasih kesempatan menjadi seorang kakak lagi di usiaku yang sudah dewasa menurutku. Namanya Kenzo. Lucu sekali. Aku tidak menyangka, karena aku sudah besar mah. Tiba-tiba mamaku hamil lagi. Dikit ngerasa, oh ya udahlah, mungkin ini yang terakhir kan. Dengan kehadiran Kenzo, rumah jadi makin rame. Banyak sekali mainan-mainan yang dibeli. Jadi kayak dari awalnya anak-anak udah pada, aku dan adik-adik udah pada sekolah, udah pada gede-gede, mainannya udah kayak mainan orang besar kan.
semenjak ada Kenzo berubah jadi kayak taman kanak-kanak lagi, jadi rame rumah, jadi seru pokoknya. Itu jadi menambah kebahagiaan di rumah. Oh ya, for your information, sebelum Kenzo lahir, papaku udah kerja di luar kota. Jadi papaku tuh cuman pulang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali pada saat hari besar aja, kayak lebaran. Jadi kami jarang ada waktu dan jarang buat kumpul. Even buat foto keluarga pun enggak. Kami enggak ada foto keluarga pada saat itu. Dan itu menjadi salah satu hal yang menyedihkan sih di hidupku. Karena hal yang diimpikan oleh banyak orang, banyak anak di luar sana yang ingin punya foto keluarga atau punya waktu buat quality time bareng keluarga, even makan bareng aja. Pada situ aku gak ngerasain itu. Tapi karena pada saat itu aku adalah anak pertama dan aku di push, mau gak mau aku harus pisah. Aku mengibaratkan diriku tuh bukan sebagai seorang anak perempuan yang lemah gemulai, tapi di sana pada saat itu aku belajar menjadi seorang sosok kakak laki-laki untuk untuk mamaku, untuk ketiga adik-adikku, untuk hal-hal yang lain yang bahkan itu tuh harusnya dilakukan oleh anak laki-laki, tapi aku yang lakuin. Semisal kayak urusan permotoran, semuanya aku antar jemput. Karena yang di rumah itu pada saat itu, karena adik-adikku masih kecil ya, sekolah-sekolah itu aku yang udah bisa pakai motor gitu kan, udah bisa ngendarain motor. Jadi ya mau gak mau itu tanggung jawab aku. Ya, dengan berjalannya waktu ada satu momen dimana yang membuat aku itu menjadi hal yang paling menyakitkan di hidupku. Papa mamaku hampir mau pisah lagi di saat aku sudah besar, di saat aku sudah mempunyai 3 orang adik yang di sana sudah besar-besar semua. Aku kayak ngerasa turn back aja. Masa sih aku harus ngerasain buat kedua kalinya kehilangan papaku gitu. Kayak apakah waktu itu masih kurang cukup? Aku merasa kayak udahlah, cukup aku aja yang ngerasain, karena aku gak mau adik-adik aku ikut ngerasain juga kan gimana kehilangan papa, orang tua pisah. Meskipun waktu itu aku masih kecil, tapi itu benar-benar berdampak sekali guys di hidup aku, sangat-sangat berdampak sampai detik ini. Awal mulanya mamaku aktif di grup reuni mereka waktu sekolah. Nah, papa ini tuh tipikal yang suami cemburu gitu guys. Ya mamaku ini tipikal yang friendly gitu, tapi dia tahu batasan. Tapi ya gitu, kalau orang cemburuan, mau hal besar dan hal kecil pun pasti dibesar-besarin gitu guys, dijadikan bahan buat untuk ribut dan segala macam. Even itu biasa aja, tapi menurut dia itu udah wah nggak bisa gitu.
pokoknya di situ aku ngerasa kayak hancur banget. Itu waktu aku SMA kelas 2 atau kelas 3 aku lupa. Kayak bener-bener kayak udah final gitu loh guys. Pada saat itu papa dan mamaku kayak udah mau pisah banget. Di situ aku udah bener-bener jauh banget pikiran aku, bener-bener jauh. Ya Allah, aku harus cepet-cepet kelarin sekolah aku biar aku bisa kerja atau ngelanjutin sekolah lebih tinggi lagi buat bisa bantu mamaku dan adik-adikku. Pada saat itu aku udah mikir, ya aku yang bakal jadi tulang punggung keluargaku kalau misalnya papa dan mamaku benar-benar pisah. Pada saat itu aku traumaku kembali lagi. Jadi sebenarnya hubungan aku dengan papaku tuh kelihatannya ya biasa-biasa aja, tapi aku ngerasanya tuh udah sampai batin aku tuh kayak, lo mau apain mama gue lagi sih, gue udah capek gitu. Cukup yang waktu itu gak sih, jangan berulang lagi gitu, cukup lo nyakitin mama gue gitu. Jadi itu yang ngebuat aku benci sebencinya dengan papaku waktu itu. Sampai ada satu kata yang masih banget teringat dan terekam jelas di pikiranku sampai saat ini. Waktu itu papaku bilang, lo sekolah sendiri, cari uang sendiri, gue udah gak mau lagi nyekolahin lo, terserah. Kayak di situ gue bener-bener emosi banget. Dan dari situ gue udah bener-bener gue benci sama lo, bener-bener gue benci sama lo. Kayak pada saat itu gue udah gak nganggep dia tuh bapak gue lagi gitu. Jadi kayak udahlah, gue benar-benar harus hidup mandiri, gue punya banyak tanggung jawab, gue harus nafkahi mama gue dan adik-adik gue. Jadi ya, traumaku waktu kecil itu terulang lagi. Hal itulah yang bikin aku makin susah untuk dekat dengan bapakku. Oke. Next, dengan perjalannya waktu, selesai udah kelas 3 dan kayak di ujung-ujung antara mau kerja atau mau kuliah. Nah, pada saat itu aku memilih untuk benar-benar tidak kepikiran untuk kuliah, tapi aku mau melanjutkan untuk bekerja karena aku ngerasa aku udah capek banget gitu kan, sekolah 12 tahun apalagi gitu, mending langsung kerja aja kan gitu, pikirku pada saat itu. Tapi ada salah satu temanku bilang, kamu gak ikut ini SNPTN katanya tuh kan. Itu apa? Bener-bener aku gak tahu kalau dia gak bilang gitu, karena emang gak menarikan itu hal perkuliahan menurutku pada saat itu kan. Ini loh kuliah, kamu ngambil jurusan apa ini? Enggak deh, aku gak mau kuliah, aku mau langsung kerja aja. Daftar-daftar aja katanya tuh kan, coba-coba aja dulu ya, kemungkinan ntar rezeki kamu. Ya udahlah, aku coba kan. Terus aku bingung aku mau ngambil jurusan apa gitu kan. Terus ada salah satu temanku tuh, aku mau ngambil ini, kamu mau ngambil ini enggak gitu kan, gitu. Dia nyaranin waktu itu PG PAUD. Ya udahlah, tapi aku mikir kan, aku nggak suka juga di bagian itu. Aku cita-citaku dulu tuh aku pengen jadi dokter gigi sih kataku. Jadi aku bingung tuh antara PG PAUD atau dokter gigi. Jadi pilihan pertama itu aku dokter gigi, pilihan kedua itu aku PG PAUD.
Terus aku nanya lagi, konsul lagi nih sama guru-guru aku kan, gini. Ujung-ujungnya aku nggak jadi ngambil dokter gigi karena aku mikir biaya yang nomor satu, dan banyak banget waktu yang harus kuhabiskan demi menjadi seorang dokter itu. 7 tahun tuh menurutku ya kurang atau lebih lah untuk dapetin gelar itu kan, benar-benar jadi dokter. Ibarat kata tuh balikin modal lu lah gitu. Dan tuh akhirnya aku pilih PG PAUD di 2 universitas yang berbeda. Pilihan pertama itu Universitas Sriwijaya dan kedua itu Universitas Jambi. Nah, habis itu ya udah, dengan berjalannya waktu ada satu juga momen di saat udah mau akhir-akhir aku terkena masalah itu nggak bisa aku ceritain di sini, biar aku dan keluarga aku aja yang tahu. Itu yang ngebuat aku benar-benar kayak pokoknya gue harus udah kelar di sekolah ini dan harus kelar di kota ini, gue harus pergi gitu, saking menyakitkannya pada saat itu. Dan ya meskipun udah berapa tahun tapi masih aja berasa kebas-kebasnya lah gitu kan dari masalah itu. Masalah itu ngebuat aku sempat viral juga satu sekolah dan satu kantor di kalangan guru-guru pada saat itu. Ya udahlah, akhirnya aku keterima di Universitas Sriwijaya jurusan PG PAUD itu. Ya dari tahun 2019 sampai tahun 2003. Tahun ini pada bulan Oktober kemarin, alhamdulillahnya aku bisa berhasil menyelesaikan tanggung jawabku untuk menyelesaikan sekolahku di jenjang S1. Dan ya, angka berikutnya pada saat ini aku masih mempersiapkan diri, masih mempersiapkan mental, masih mempersiapkan semuanya untuk melanjutkan ke next level, yaitu Magister S2. Ya, kalau dibilang perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lurus, dan tidak ada yang mulus. Karena setiap manusia itu aku yakin punya caranya sendiri, punya jalannya sendiri, dan punya ceritanya sendiri dalam hidupnya. Jadi apapun yang lagi kalian rasain sekarang, aku berharap kalian tidak akan pernah kepikiran, dan jangan sampai ada kepikiran untuk bisa mengakhiri hidup kalian. Karena mungkin aja di saat ini kalian ngeluh buat nyerah dengan dunia, padahal di depan tuh ada sesuatu yang bakal nunggu kalian loh. Ada sesuatu hal yang mungkin kalian benar-benar kalian impikan, kalian harapkan dari sebelumnya, tapi kalian udah kalah di tengah jalan gitu. Aku benar-benar berpesan buat kalian yang aku nggak tahu ya siapa yang ini bakal nonton video sepanjang ini, aku nggak tahu ya. Semoga kalian bisa selalu bertahan, bisa selalu tetap waras dan sehat untuk menjalani hidup dan melanjutkan hidup. Mau sebesar, mau seberat, apapun masalah kalian, gak apa-apa. Lanjut aja hidup, jangan nyerah ya. Oke. Panjang juga ya, udah mau 30 menit. Ya, seperti itulah guys perjalanan hidupku selama 22 tahun ini. Yang menurutku itu lagi, hidupku tuh bagai permainan di pasar malam.
ada yang bikin seneng, ada yang bikin takut, ada yang bikin deg-degan, campur aduk pokoknya. Tapi alhamdulillahnya untuk 2 tahun ke belakang ini, 2 tahun atau 3 tahun belakang, pokoknya selama aku kuliah itu ya 2 tahun ke belakang ini, hubunganku dengan papaku sudah semakin membaik, sudah kembali dekat lagi kayak zaman-zaman aku dulu gitu kan. Karena kayak aku tuh mulai sadar, papa udah banyak berubah. Meskipun gak 100% ya, karena kita gak bisa ngerubah seseorang itu kecuali seseorang itu mau berubah dengan sendirinya. Ya begitulah, aku sadar bahwa papa tetaplah papaku. Mau seburuk dan sejahat apapun kesalahan dia, perbuatan dia di masa lalu, atau sampai saat ini juga dia masih melakukan hal yang sama, dia tetap papaku. Ya bisa dibilang 2 tahun terakhir aku sudah mulai bisa memaafkan papaku, memberikan dia kesempatan untuk berubah dan membuktikan bahwa dia adalah papa yang hebat. Dan apa ya, pada saat kuliah tuh aku benar-benar ngerasa, apalagi di pas zaman skripsi, wow, aku ngerasa aku sangat beruntung sekali. Aku dikasih kedua orang tua yang benar-benar support luar biasa, support tenaga, support doa, support materi. Aku sangat bersyukur. Aku tidak pernah menyesal selama hidupku dilahirkan oleh kedua orang tua yang sangat luar biasa ini. Dan pada saat itulah aku mikir, mau sejahat apapun, mau seburuk apapun kedua orang tuaku, mereka tetap kedua orang tuaku. Ya meski kita sebagai anak lah adalah ya kayak kata-kata marah, kesal dengan orang tua, karena mungkin sifat atau perilaku mereka yang enggak kita terima gitu. Oh ya, for your information, selama aku kuliah ini aku sudah 2 kali minggat dari rumah karena ada masalah dengan mamaku. Ya, itu yang ngebuat aku menjadi semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin bisa mengendalikan diri, termasuk emosi ya pastinya kan. Dan alhamdulillahnya aku berharap semoga itu menjadi minggat terakhirku yang pas kuliah itu gak minggat-minggat lagi. Dan apa ya, karena aku juga ada alasan tersendiri kenapa aku minggat. Itu karena aku mau, bukan cuman orang tua aja yang bisa kasih pelajaran ke anaknya, tapi aku juga mau kasih pelajaran juga buat mama dan papaku, biar mereka tuh sedikit lebih peka dan lebih ngerti gitu. Bukannya aku selalu minta dimengertikan, tapi ada satu momen yang ngebuat aku, yang ngerasa aku tuh butuh kalian tuh peka loh akan hal ini, kalian tuh harusnya giniin aku dulu gitu. Nah, dan itu tidak akan aku sebutkan, cukup aku saja yang tahu. Nah, balik lagi nih di zaman-zaman skripsi itu sangat-sangat luar biasa pokoknya ya. Pasti kalian juga ngerasain hal yang sama lah kalau ada di zaman-zaman skripsi seperti aku. Ya, aku ngerasa papaku dari subuh sampai malam bekerja buat bisa aku biar tetap bisa lanjut kuliah, skripsiku lancar. Karena bener-bener ya, bukan cuma tenaga, pikiran, tapi uang juga bener-bener dikeluarin, kocek banyak banget ini duit untuk skripsi, banyak banget pokoknya. Tapi pada saat itu aku ngeliat, wow, hebat sekali
kedua orang tua aku ini. Papaku dari pagi sampai malam cari duit buat bisa memenuhi kebutuhan kuliahku sampai dengan selesai. Ya meskipun aku nggak lulus dengan waktu yang tepat, tapi menurutku Tuhan kasih jalan yang terbaik untukku. Pasti ada alasan kenapa aku nggak diluluskan dengan waktu yang tepat. Ya, aku benar-benar berprasangka baik aja. Nggak apa-apa sedikit terlambat, karena kita sudah tahu pasti kita bakal sampai kok. Nggak apa-apa kok. Ya mungkin jalan kita agak sedikit lambat ya dari orang-orang, tapi jangan jadikan keterlambatan itu menjadi jangan jadikan keterlambatan itu menjadi kita menjadi terpuruk, menjadi diri kita yang putus asa, nggak semangat. Tapi itu jadikan patokan buat kita, jadiin anak panah buat kita terus maju untuk capai tujuan kita itu. Dan sampai akhirnya aku ngerasa sidang itu kayak lega banget. Pasti kalian kalau udah ngelewatin fase ini bener-bener kayak wow, dulu tuh berat banget ya, tapi kalau dikilas balik gitu senyum-senyum sendiri dibuatnya. Sampai yudisium aku nggak foto berdua tuh sama mamaku, aku foto sama papaku aja. Di saat itu aku kayaknya itu bukan salah satu sih, foto pertama seumur hidupku di selama 22 tahun dengan papaku, dan dibaluti dengan rasa haru dan bahagia karena papaku pada saat aku yudisium maupun wisuda, dia satu-satunya orang di rumah ini yang sangat-sangat excited dan bahagia. Mamaku bahagia pastinya, sangat bahagia, tapi yang lebih bahagia adalah papaku. Aku benar-benar bahagia sekali. Aku beberapa kali ngomong kalau aku bahagia dilahirin dari orang tua yang sangat luar biasa dan hebat ini. Aku benar-benar dirayakan. Aku ngerasa sangat disayang, meskipun keluargaku kadang-kadang cemarannya. Sangat-sangat bahagia sekali. Fotoku, kerja kerasku, usahaku, semua diapresiasi, semua diposting di snap WA, di Facebook, di TikTok. Sumpah seneng banget sih. Apalagi mamaku kan, yang setiap momen tuh dia harus ada video, harus ada dokumentasi, pokoknya mau gak mau. Nah itu yang aku seneng dari mamaku. Papaku juga, papaku bagian posting. Ya pada saat wisuda pun aku masih kayak ini beneran nih, aku udah sampai di titik ini gitu. Aku jalan duluan, papa mamaku di belakang aku ngeliat arah ke belakang ke mereka. Kayak wow, aku bisa bertahan loh, aku bisa ngelewatin semua hal pahit, hal yang menyedihkan, dan aku masih bisa masih memilih untuk bertahan. Itu adalah salah satu apresiasi untuk diriku sendiri sih. Dan aku pun berharap kalian yang dengerin video ini pun juga begitu. Pokoknya guys, apapun yang sedang kalian hadapi, apapun yang sedang kalian alami pada saat ini, yang menurut orang lain itu masalah kecil, tapi menurut kalian itu adalah masalah yang besar. Memang berat, tapi ya dicobain aja ya, jangan nyerah pokoknya. Kalian jangan sekali-sekali berpikiran untuk mengakhiri hidup kalian. Toh kalian bertahan sampai hari ini, Tuhan ngebawa kalian sejauh ini tuh nggak cuma-cuma. Yakin sama aku,
yakin sama Tuhan, berprasangka baiklah sama Tuhan bahwa kalian itu dilahirkan bukan dengan cuma-cuma, bukan cuma dilahirkan aja, pasti ada sesuatu hal yang luar biasa. Pokoknya kalau kalian ada iman di hati kalian, insya Allah hidup kalian aman. Ya, aku buat video ini menjadi salah satu obat aku mengeluarkan seluruh emosiku, karena aku udah mau 2 mingguan deh kayaknya nggak keluar, nggak ketemu teman-temanku, nggak curhat sama teman-temanku. Ya, ini menjadi salah satu terapi, bisa berbicara dengan diri sendiri, menceritakan kilas balik dan riwayat hidupku selama 22 tahun ini. Video ini gak tau deh aku bakal posting di mana. Pokoknya siapapun nanti yang bakal nonton video ini, entah di tahun berapa, entah di mana kalian nontonnya, aku mengucapin terima kasih untuk diriku sendiri, untuk Ersya Muharroma Putri Utami yang masih memilih untuk bertahan hidup di dunia ini, yang masih mau berusaha untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik, yang masih mau belajar akan hal-hal buruk dan terpuruk yang pernah terjadi untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Aku sangat bangga dengan diriku, karena sebesar apapun masalah yang kuhadapi, aku masih bisa milih bertahan dan menyembunyikan segala kepedihan, luka-luka di hidupku ini dengan menghibur teman-temanku, menghibur orang di sekitarku. Aku berharap guys, buat kalian yang nonton ini, buat teman-temanku, buat sahabatku, buat orang terdekatku, buat orang tuaku, buat adik-adikku, semoga semasa hidupku aku memberikan kesan yang baik untuk kalian. Aku menjadi salah satu orang yang bisa membuat kalian jadi mau nangis lagi. Ya, pokoknya aku berharap semoga buat kalian yang kenal sama aku, baik baru kenal atau udah lama kenal, atau baru dekat atau udah lama dekat, jadi teman aku, sahabat aku, atau sebatas kawan aja, aku mau ngucapin terima kasih ya udah hadir di hidup aku. Terima kasih udah ngerubah hidupku menjadi lebih baik, karena ya pastinya setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan, dan setiap ketemu sama orang itu kalau nggak ngasih pembelajaran pasti ngasih kesan yang lebih baik lah pokoknya gitu. Dan aku berharap semoga kalian yang mengenal aku bisa sedikit berkesan dan berbekas lah ya di hati dan di hidup kalian. Ya meskipun aku jauh dari kata sempurna, aku hanya manusia biasa, dan yang pastinya aku banyak salahnya lah ya. Aku minta maaf. Semoga kalian tidak pernah menyesal ketemu dengan aku, tidak pernah menyesal untuk bisa kenal dan dekat dengan aku. Aku pun juga begitu, karena setiap orang yang dekat dengan aku, yang kenal, itu benar-benar ngebuat hidup aku bahagia banget, karena aku
orang yang senang sekali berteman, berbaur, bercerita, ngelawak. Nah, aku juga minta maaf buat teman-teman kalau misalnya semasa hidupku aku sering banget nyakitin hati kalian, perasaan kalian, baik sengaja ataupun gak sengaja. Aku minta maaf ya buat teman-temanku, buat orang yang baru dekat dan kenal denganku, buat adik-adikku, buat keluargaku, buat papa dan mamaku. Tapi lawakanku tuh kebanyakan aku tunjukin ke teman-temanku. Buat teman-temanku, terima kasih sudah datang di hidupku, sudah mau menjadi temanku, sahabatku. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Semoga kalian sehat-sehat, bahagia terus, selalu dilimpahkan rezeki, selalu dikasih jalan yang terbaik. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di surganya Allah. Amin. Terutama buat sahabatku untuk saat ini dan sampai nanti insya Allahnya, buat Bella, buat Dea, buat Pipi, buat Japa. Makasih ya. Aku nggak tahu kapan kalian bakal nonton video ini, di tahun berapa dan di usia berapa kalian nanti, dan atau aku udah nggak ada lagi. Aku berharap kalian bisa dengar video ini dengan seksama ya, sampai di menit 40-an ini. Aku mau bilang banyak-banyak terima kasih sama kalian udah benar-benar nyelamatin aku, udah membuat aku yakin kalau setiap orang itu berbeda, setiap orang tuh nggak sama. Terima kasih kalian sudah meyakinkan aku dalam hal pertemanan, karena aku sudah benar-benar trauma sekali akan pertemanan, karena kemarin aku nge-cut off sahabat aku gitu, dan ketemu kalian aku percaya lagi akan fase-fase itu. Kalian yang benar-benar ngerangkul aku, kalian benar-benar ngebentuk aku. Seumur hidupku sepertinya baru sama kalian aku ngerasain persahabatan yang benar-benar bisa ngerubah hidup aku. Bukannya aku mau membanding-bandingkan sama yang lalu-lalu, tapi aku ngerasa kayak lebih positif aja berteman dengan kalian. Aku benar-benar banyak belajar akan kalian, baik di dunia perkuliahan, baik di dunia karir, baik di kehidupan sehari-hari. Aku banyak berubah dan banyak belajar yang tentunya akunya mau belajar dari kalian. Itu sih, kalian yang benar-benar mengiring aku ke jalan yang kalau sekiranya aku sedang melenceng, kalian benar-benar yang ngebuat aku tuh balik lagi ke jalan yang seharusnya gitu. Pokoknya aku minta maaf ya kalau selama pertemanan atau persahabatan kita ini aku banyak banget melakukan atau nyakitin perasaan kalian, atau lawakanku kurang masuk lah di kalian gitu kan. Sebenarnya aku cuman ingin mengekspresikan diriku aja teman-teman. Ya mungkin itu terlalu berlebihan, aku minta maaf ya. Semoga
dimanapun kalian berada dan dimanapun aku berada. Kalian selalu ingat aku, karena aku udah gak punya teman lagi selain kalian gitu. Pokoknya makasih banget ya udah jadi sahabat aku, udah mau ngejaga aku dari hal-hal buruk. Terima kasih udah menyelamatin aku dari dunia yang buruk itu. Makasih udah nyelamatin aku. Maaf banget, masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih belajar dan terus belajar untuk jadi teman yang baik buat kalian. Semoga kalian bisa sukses ke depannya, bahagia terus. Semoga di masa yang akan datang, di masa depan, kalian selalu diberikan kebahagiaan ya. Kalian diberikan jodoh yang terbaik. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih ya udah jadi sahabat aku selama 3 tahun ini, buat Japa, Bella, dan Dea, dan Pipi dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Makasih ya udah selalu mendengarkan keluh kesahku. Ya mungkin buat kalian bosen lah ya dengerinnya. Makasih masih mempercayaiku. Makasih udah sayang sama aku. Udah, aku ngecapinnya di sini aja guys, karena aku tuh orangnya gengsi banget untuk menyampaikan rasa sayang dan cintaku. Kadang terlalu sayangnya aku tuh kayak dianggap nggak sayang. Kus aku meler-meler. Kayak itu aja. Pokoknya buat siapapun yang nonton video ini, entah itu di tahun berapa, aku berharap kalian selalu bahagia. Even kalau aku udah gak ada di dunia pun, semua kisah hidupku, semua yang terjadi di hidupku, ya meskipun gak 100% ku ceritakan, seenggaknya kalian tahulah Ersya Muharrama Putri itu bagaimana. Terima kasih ya yang udah dengerin cerita aku selama 50 menit ini. Pokoknya kalian harus bahagia selalu. Ngomong apa sih? Udah gak tahu lagi ngomong apa. Pokoknya harus bahagia terus. Rajin-rajin sholat, rajin-rajin mengaji, banyakin sunnahnya. Semoga kita bisa ketemu di surganya Allah. Amin, amin, amin. Bye bye. Aku tadi nggak salam ya, jadi aku salam aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.